ada 3 lagu. Sebenarnya semuanya berkesan. Yang paling satu. Tidak bisa dilupain. Satu. Bukan KBP. Bukan KBP ya. Bukan KBP. Karena masih malu-malu ya. Sebelum itu dong. Kalau sebelum itu aku duluan kan. Aku duluan dong. Aku duluan. Ya udah aku deh. Jadi aku aja. Kenapa begitu? Hai, kembali lagi bersama kami di podcast Onyo Onye. Hai. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Oh Ibu my Ndi God. dan Kak Vito. Hai. Onyo Onye, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Kak Vito? Bundi, gimana Kita kabarnya? udah 7 tahun gak ketemu ya? Lama Enggak ya? Rambutnya bagus nih hari ini nih. Ini gitu aja terus. Gini. Merah banget ya Bundi ya. Kita ceria. Onyo apa kabar nih? Baik dong. Baik, Onyo juga ya? Baik. Bundi juga? Juga. Vito gimana, masih galau? Aduh masih, itu Mas always selalu kayaknya. Belum dapat pacaran Kak Vito? Aduh jangan ditanya dulu, nanti banyak yang ngantri jadi. Gimana, masih belum move on Kak Vito? Aduh move on kayaknya sedikit belum ya. Udahlah, udah. Jadi nanti bisa menghancurkan para orang yang mau daftar. Masih dongkrak mobil? Masih dongkrak mas selalu, sama nembok biasanya sih. Dongkrak mobil yang hijau itu. Iya, yang hijau. Statusnya dongkrak mobil. Mulu gitu ya dok. Kamu kodok bangkong beda ya. Kira-kira Onyo sama Ibu Ndi itu sama Kak Vito sama Onye, kira-kira kita bahas apa sih di sini Bahas nih? apa Kita ya kan kita udah di berkumpul sini nih. ya? Kita bahas apa nih? Oke, aku pengen bahas ya, mungkin tanya-tanya ya. Ya bentar, sebelum nanya-nanya kita sapa dulu dong. Onyo Onye podcast yang ada di rumah. Oh, Widih, Onyo Onye podcast nggak tuh? Sahabat Onyo-Onye ya. Sahabat Onyo-Onye. Yang ada di rumah, semoga sehat selalu, ya berkah selalu. Aku nanya Onye dulu. Ayo, Apa? Sok. Onye udah makan belum? Belum dong tadi. Dari tadi baru mau makan, tiba-tiba oke langsung take dulu aja. Bundi nggak nanya aku udah makan. Aku juga pengen ditanya deh. Ibu Ndi udah makan. Bundi udah makan belum? udah. Gimana Kak Vito, lanjut? Oke, nanya, aku mau tanya karir Onyo dari mulai pertama sampai saat ini, ceritain dong. Senang, mungkin ada keluh kesahnya, sedihnya, pengalaman. Iya, aku juga. Ya, belum tahu kan? Mungkin Mama Nindi nanti bisa tambah-tambahin gimana perjuangan Onyo sampai saat ini, sampai menjadi bintang star yang tinggi. Widih, Kan Bundi amin. juga, Amin. dari Onyo pertama di sini juga Bundi juga tahu banget kan. Benar. Gitu. Jadi kita pengen tahu nih dari cerita Onyo, cerita Bundi juga. Tuh, gimana Onyo? Pengen tahu banget ya? Pengen tahu. Gimana dong? Penasaran Pasti ya? sahabat Onyo-Onyo di rumah pasti juga pengen tahu. Iya dong pastinya. Penasaran ya? Penasaran. Dari siapa dulu? Mau dengar dari siapa dulu? Ibu Ndi atau Onyo dulu? Bundi Bundi dulu dulu. boleh. Kayak ada suara. bukan KBP. KBP. Bukan Dia KBP ya. KBP dong. Bukan KBP. Apa nih? Ya perjuangan Onyo dari awal sampai tahap sekarang bisa menjadi bintang yang besar yang mungkin dia udah dikenal seluruh masyarakat Indonesia, mungkin sampai Amin. luar Sampai negeri, luar luar loh. negeri Amin, ya. amin. Perjuangan dari awal gitu. Perjuangan Onyo tuh berat banget ya, Nyo. Ya. Berat banget. Aduh, pengen nangis. Ceritain pada saat pertama kali kita habis dari brownies yang habis offer besoknya. Coba penasaran, aku belum tahu. Iya, karena waktu Onyo datang ke sini tuh Onyo bener-bener yang cuman pakai sendal, terus bawa sepatu, terus perjalanannya tuh kalau cerita, Nyo tadi berapa jam Nyo? 5 jam, terus muntah-muntah dulu, turun mobil muntah-muntah ya Nyo. Terus sampai sekarang sampai di Jakarta kalau ketemu masih dia bengong gini. Nyo Masih makan, bingung ya, Iya. Jakarta. Nyo makan apa Nyo? Nasi goreng, pertemuan sekali. Pertemuan kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 makan apa Nyo? nasi Nasi rebus. goreng. Nasi goreng lagi. Masih nasi goreng. Nasi goreng. Waktu itu manggilnya udah Nyo gitu. Onyo Enggak, sih. manggilnya Enggak. kakak. Kakak dulu ya. Sama kayak Onye kakak. Yaelah. Kakak Onyo.
Terus Onyo tuh orangnya, tapi dia orangnya mau belajar. Jadi banyak hal yang dia bisa kerjain sekarang. Kalau dia jadi superstar, kalau dia jadi bintang, itu karena bonus dari Tuhan ya, Nyo. Iya. Perjuangan karirnya dari awal, semangatnya dari Dan awal. doa-doa Onyo dulu Ya, di benar. kampung ya, Nyo. Iya, benar. Doa-doa Onyo tuh pengen ada di panggung besar ya, Nyo. Iya. Doanya dulu pengen naik kuda, sekarang naik kuda ya, Nyo. Bahkan udah punya kuda aku. Bahkan lu punya kuda. Keren banget. Jadi aku kalau mau ceritain ini Onyi, aku ngerasa kayak pertama kali lihat Bundi ya. Pertama kali aku lihat Bundi itu sebenarnya bukan cuma Bundi. Pertama kali itu aku lihat Bundi sama Om Mike. Ya kan? Bundi sama Om Mike di saat aku udah dipanggil dari TV. Habis itu aku besoknya nginep di penginapan, kan aku habis nyanyi dari TV kan. Viral kan aku pada saat itu. Viral. Enggak, maksudnya jadi anak viral Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya nginep nih, udah selesai nyanyi di TV itu. Di acara Ayah lah, Brownies. Iyalah, Brownies. Terus? Di acara Ayah aku habis itu nginep di penginapannya. Ada Habis kasur itu ya? ada dong. Pakai kasur. Pakai kasur. Heeh, pertanyaannya aneh. Gimana sih kami itu? Aku nginep di situ kan. Nah, besoknya itu aku dengar dari paman aku dapat tawaran lagi nih syuting di acaranya Uncle Anwar sama Uncle Atta Halilintar. Gitu. Habis itu aku kan excited kan, seneng. Nah, pada saat ke acara itu aku jalan kaki dulu. Jalan kaki Dari mana? dari penginapannya itu ke Dari penginapannya ke tempat cari kendaraan. Umum gitu ya, angkutan umum kendaraan. Iya, gitu. cari kendaraan. Akhirnya aku pada saat itu dapat taksi. Itu habis itu aku ke acaranya Uncle Anwar. Habis itu udah selesai nih nyanyi di situ, nyanyi udah selesai. Habis itu aku besoknya pulang. Ini kan aku ceritain gimana pada saat awal ketemu Ibu Dina. Habis itu aku pulang ke NTT, ke Manggarai. Nah, habis pulang ke Manggarai, aku ada tawaran buat MOP musik kan? MOP musik. Nah, pada saat itu disitulah aku dijemput sama Ibu Ndi. Aku Ketemu datang, lah. ketemu Sama Ibu Ndi di situ di bandara di sama Om bandara Mike. dijemput ya? Iya, sama Om Mike. Habis itu aku kan masih anaknya masih iya, iyo itu iyo sama iya kan beda. Kalau di Iyo. sana itu bahasanya kalau ngejawab iya itu Iya, iyo. pakai iyo gitu. Aku gitu kan masih pakai bahasa sana gitu. Jadi aku lihat Bundi sama Om Mike jemput aku. Nah, habis itu aku nyanyi di MOP musik. Udah sering ketemu Bundi nih. Setiap pagi dijemput sama Bundi di hotel. Terus paginya sebelum Bundi dijemput, yang aku ceritain ke kamu kemarin, aku makan di mana? Oh iya. Yang aku ceritain waktu itu, aku makan di situ dulu. Setiap pagi aku ke warung warteg, jalan kaki. tiap hari ke situ, ke warteg iya, itu? ke warteg itu. Oke. Ke warteg sebelum Ibu dijemput, aku makan dulu ke warteg paginya. Habis itu siangnya Bundi jemput. Nah, karena siang itu ada jadwal MOP musik. Nah, MOP musik waktu itu setiap hari ya, Bun. Iya. Setiap hari MOP musik. Habis itu aku udah sering ketemu Bundi, pelan-pelan Ibu Bundi ngajak bercanda. Habis itu kita ada pada saat itu kita makan di luar. Yang habis itu Onyo ngamen ya. Nyanyi mau pengamen. Nyanyi mau pengamen. Wih, Di luar jalan. Di luar, makan di pinggir jalan. Pinggir jalan, Nah, makan di pengalaman pinggir ya. jalan, iya. Makan di pinggir jalan pakai sendal. Itu pakai sendal, bener-bener pakai sendal. Itu sama siapa aja? Sama Ibu Bundi, Paman, Om Michael, terus ya kita Ya, berempat. 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 akhirnya sampai sekarang lah terus sama-sama sama Bundi. Iya gitu. Di karirnya Onyo. Iya gitu kayak ya. gitu. Akhirnya sampai sekarang sama-sama Bundi. Wah, keren banget tuh Gitu. perjalanannya ya. Ih Terus juga- panjang nih, ada kalau dibilang sedihnya sih pasti ada Bundi ya. Ada sedihnya. sedih, ada gitu. senengnya. Gak cukup satu episode. Iya, bisa sampai 2 hari Enggak, kita di maksudnya sini. maksudnya kalau sedikit. Aku kalau cerita sedihnya, aku tuh jalan dari rumah aku yang di Manggarai ke bandara mau ke Jakarta itu 5 jam kan. Oke. 5 jam. Aku tuh Jalan kaki. bukan dong. Oh. Naik mobil. Oh, naik mobil. Cuma Nah, perjalanan 5 jam. Jauh. Perjalanannya 5 jam. Aku Capek juga ya. setiap 30 menit atau sejam lah aku muntah karena aku nggak kuat, karena di situ dempet-dempetan kan naik mobil itu. Jadi Tapi excited pasti kan. excited. Oh, udah excitednya bahkan excited banget gitu, tapi ngerasain di saat itu aku kalau nginget-nginget lagi ngerasa seneng sendiri gitu, karena aku punya pengalaman yang udah aku rasain gitu. Wah, Aku udah keren banget. ngerasain pengalaman itu. Nah, itu kan pengalaman Onyo nih ya. Nah, aku mau tanya juga sama Bundi nih. Hal yang paling berkesan selama ini sama si Onyo. Hal apa yang paling berkesan dari awal sampai akhir yang paling berkesan? Yang paling berkesan tuh ngelihat
perubahannya Onyo. Ya dari semua bisa bawain lagu ini, bisa bawain lagu itu. Suaranya juga makin bagus. Cepet ini emang hafalnya cepet banget ya. Setiap dia nyanyi, setiap dia konser selalu bikin orang mau copot jantung Onyo. Iya. Onyo udah konser keberapa kali, aku tiap nonton di belakang tuh tiap nangis aja gitu. Saking bener-bener kayak perubahannya drastis banget ya dari awal Iya, sampai kayak sekarang udah bener-bener Ya. matanya udah berkaca-kaca. Iya. Aku pengen tahu dong Bundi gimana perasaannya sih bisa apa ya dari awal kan perjalanan Onyo di Jakarta juga Bundi nemenin Ini sampai kayak jadi ini kayak mereka berdua yang jadi yang jadi hostnya, ini jadi hostnya. ya kan kita penasaran dong Iya, sama iya. cerita Onyo. Nggak, Onyo tuh kan jadi udah jadi kayak anak sendiri gitu ya. Jadi kalau ngeliat dia pasannya tuh kayak ya Allah nih anak bisa sampai sekarang sampai segini, bisa begini. Kalau mikirin dulu waktu ketemunya kan bedanya jauh banget gitu. Jadi kayak dalam hati tuh ya Allah Tuhan terima kasih gitu kan. Siapin tisu. Ini banget ya. Kayaknya keset deh. Iya, pokoknya perjalanan aku waktu saat itu sampai sekarang ya puji Tuhan, selalu diliatin sama Tuhan, selalu dibantu sama ayah bunda, ada Bundi, tim-tim dari MOP manajemen juga, orang-orang di belakangnya orang-orang hebat semua. Jadi aku juga pengen di saat aku dikasih gift ini sama Tuhan, aku pengen pertahanin sampai aku bisa buktiin bahwa aku tuh layak menjadi superstar. Wih, keren banget. Nah, harapan kedepannya Onyo mungkin sampai nanti pengen itu kayak gimana? Kira-kira? Aku pengennya Onyo itu masih jadi Onyo yang sekarang. Selalu ya. Iya, yang selalu. Sekarang Maksudnya bukan itu kayak bukan sifatnya ya, sifatnya masih jadi Onyo yang sekarang, yang masih selalu nurut sama ayah bunda, selalu nurut, selalu sayang sama adiknya. Mungkin di usia Onyo yang sebentar lagi ini kan udah remaja ya. Iya. Biasanya kalau anak remaja kan ada aja ngelawan atau punya keinginan sendiri gitu. Tapi kalau Onyo, semoga Onyo selalu nurut sama ayah dan bunda, karena ayah dan bunda itu rezeki terbaik yang Tuhan kasih buat Onyo. Iya. Nangis mulu. Siapin tisu. Siapin Bundi- biasa. Ya, Ya, karena kan tulus ya. kenapa ya pasti Bundi ngerasa Tahu dari perjalanan tahu awal. karena Bundi pertama kali Onyo sebelum ayah megangnya, yang megang Onyo duluan itu Bundi gitu. Jadi dia tahu awal-awal Onyo gini-gini bisa kayak gini itu gara-gara kenapa gitu. Nah, kita jangan bikin Bundi nangis dulu nih. Kita pindah pertanyaan. tahan. Kita Ya, pindah pertanyaan dulu, Oke. kita pertanyaan. Kalau Onye, gimana ngelihat Onyo dari awal sampai sekarang? Aku tuh kenal Onyo itu 19. itu 2019. Dia mau musik. Yes. Itu 2019 awal deh kalau enggak pertengahan kalau nggak salah. Enggak Kalau dong, nggak awal dong. awal mau ke pertama. Awal mau ke Oh, Bundi. It's okay. Aku masih ada loh suka fotonya banget. loh. Itu pertama kali juga di situ mungkin Onyo beda banget dari Onyo yang itu, dari walaupun Onye maksudnya nggak ketemu Onyo dari awal banget. Kita ketemu di itu studionya kayak depannya ada kafe kalau nggak salah. Bundi. Terus habis itu dia duduk di situ, aku baru datang lagi duduk juga. Terus dia lagi duduk di sebelah sana, aku di sebelah sana, aku ngeliat dia gini-gini. Terus siapa yang nyapa dulu? Kalau Onyi bilang tadi masih sama Omaik itu masih sama juga, pemalu juga sama Onyo. Ya kan Oni sama-sama pemalu Itu kita sama-sama berdua. Iya. malu. Omaik malu, aku juga malu. Jadi ngajak sama-sama bingung diem. juga siapa yang mau diajak ngobrol. Tapi sekarang udah enggak dong. Udah enggak. Oh, kita udah beda lagi. Soib dong. Ya. Ada bestie ya. Bestie Oh, bukan dong. bestie lagi. terus. Gitu. Terus ya beda aja yang dulu Onyo masih malu-malu gitu kan, masih siapa yang duluan nyapa waktu itu? Onyo yang duluan nyapa Onyo kan? Waktu Iya, emang pertama pada saat kali. kamu story. Karena masih malu-malu ya. Sebelum Onyo itu ya. dong. Oh, iya. kalau sebelum Hai, itu gitu. aku duluan kan aku pada saat duluan itu. dong. Aku duluan. Ya udah aku deh. Jadi aku aja. Kita Menyapa. apa gitu. Enggak, ya udah kamu deh. Ya deh ya kamu duluan. Ya gimana nyapanya? Jadi maunya gimana? Nggak kelar-kelar berantemnya ini Budi gimana? Gitu, pokoknya aku aja ngelihat perubahan Onyo dari situ sampai sekarang terharu banget, apalagi Bundi gitu loh, yang dari pertama sama Onyo di Jakarta. Wih, keren banget ya. Nah, sekali lagi nih aku pengen Bundi
coba tatap matanya Onyo. Ya. Ungkapin, utarain yang selama ini gak sempet diutarakan dalam hati. Hal yang paling berkesan dari dulu, coba pandang dulu Onyonya dong. Tatap mataku. Onyo tuh kadang suka gini, suka Bondi nggak sayang ya sama Onyo, kenapa sih kok Onyo nggak pernah dipeluk gitu, bilang sayang. Kayak gitu. Kalau ngeliat orang Iya. terharu, pengen nangis ya. Yang paling berkesan satu hal aja ya dari Onyo yang gak pernah bisa lupa. Semua perjalanannya Onyo itu berkesan buat aku. Karena semua perjalanan Onyo itu ada perubahan yang dia mau belajar sampai dia bisa berubah. Dari yang dulu malu, diem, sekarang udah jago nge-host, jago bercanda. Iya Nyo? Iya, Onyo gitu loh. Tuh. Kalau dulu kan diem gini aja. Aku kalau waktu dulu, kalau nggak ada yang nanya, biarpun sampai maghrib pun aku tetap gini bisa. Iya, maksudnya dari dulu yang malu-malu percaya dirinya meningkat lah Budi. Iya. Itu bagus. Bagus banget. Oke. Sekarang jahilnya minta ampun. Itu kan dari Mindy. Nah sekarang dari Onyo, apa hal yang paling berkesan yang tidak bisa Onyo lupain Dari Bun. dari Bundi? Kalau dibilang kalau Uncle Vito nanya Onyo kayak gitu ya, Onyo pasti akan bilang kayak gini. Semuanya sama juga yang Ibu dijawab, semuanya berkesan. Ditetap dong. Semuanya berkesan. Karena kenapa Onyo bilang berkesan? Ya apa yang Ibu lakuin tuh buat Onyo itu, dia itu selalu ngelakuinnya dengan sepenuh hati, dengan rasa sayangnya gitu. Jadi Onyo ngelihat Bundi itu emang bener-bener berjuang juga buat Onyo, sayang banget sama Onyo gitu. Nggak Kenapa? setengah hati ya. Enggak setengah hati lagu dong. Iya, iya. Jadi aku kenapa aku bisa bercanda gini sama Bundi? Bundi nggak sayang sama Onyo ya. Pasti kan Onyo udah tahu emang Bundi sayang sama Onyo, tapi kan Onyo pengen tahu kan gitu. Kayak pengen ngerasa taunya pengen diomongin. Langsung diomongin sama Bundi. Onyo bilang, "Bundi nggak sayang sama Onyo ya?" Terus Bundi jawab, "Sayang." Habis itu pelukan gitu. Semuanya berkesan kalau gitu. Menurut Onyo ini Bundi itu sosok seperti kakak atau ibu? Ibu. Seperti ibu Onyo ya, yang selama ini Iya. selalu nemenin Onyo, Iya, selalu nemenin dukung Onyo, selalu ngikutin Onyo gitu. Kadang kalau sekarang kan udah nggak kayak dulu ya Bundi yang nemenin terus kan. Sekarang Onyo juga gantian sama Roadman ya Bundi ya. Iya. Gantian sama Roadman Onyo. Jadi Onyo juga kadang nanya, Bundi nanti datang ke sini." Bundi enggak, nanti Bundi soalnya ada mau meeting ini gitu. Jadi Bundi sekarang udah kasih kepercayaan lagi sama orang Roadman-nya, bawahannya Bundi kan. Jadi gitu, kadang Onyo juga pengennya ditemenin sama Bundi, tapi mau gimana lagi kan Ya, jadwalnya sibuk juga. juga. Yang penting doain aja Bundi juga selalu sehat gitu ya. Iya, amin. Birthday, Bundi udah lewat birthday-nya. Besok kali ya nggak apa-apa. Jangan. Oke, tadi ngomong-ngomong ada teks setengah hati. Tadi Intan, tentang Onyo belum nanya sama Uncle Vito nih. Intan nanya dulu dong. Jangan langsung. Iya, padahal ini yang mau kita tanya Iya, ya. ya elah. Ya, nggak apa-apa kan? Aduh, Enggak, Kak kan Onyo Vito. nanya. Uncle Vito itu sebenarnya gimana sih suasana hatinya sekarang? wah, Masih setengah hati nggak sih? Suasana hati. suasana hatinya aku saat ini seneng ya. Iya. Karena bisa podcast bareng kalian. Oh, iya. Seneng banget. Nah, oke. Ini membuat Onyo suka bertanya-tanya tentang kalau lihat Uncle Vito. Jadi buat kalian semua, kenapa Uncle Vito bikin video-video galau mulu? Karena dia suka jawaban nih, enggak lagi galau. Sekarang kita butuh kejujurannya. Iya. Kalau Uncle Vito nggak jujur berarti Uncle Vito nanti tidurnya nggak nyenyak gitu ya. Oke. Gitu Iya, doang iya, tidurnya. iya, makanya. Gitu doang, gampang banget. Ini soalnya lagi di Onyonya podcast, Iya, harus Onyo jujur. harus jujur. Nah, Uncle Vito itu kenapa sih bisa bikin video-video galau gitu gara-gara emang lagi galau atau sama pasangannya lagi berantem atau gimana? Iya, apa-apa yang captionnya juga gitu kan. Apa cari perhatian? Apa cari perhatian? Gimana tuh? Oke, dari sebelumnya seseorang. kita panjatkan Tuhan Puji Yang dan Maha Esa, syukur. bersyukur. Kayak pembukaan Ada- acara Onyo. Saat ini apa ya? Seneng aku Nyo. Saat Enggak, ini. yang Cuman yang ditanya. kalau galau itu ya bisa sih cari perhatian ya mungkin ya. Iya. Bagi kan? orang-orang yang aku tuh kurang perhatian sama Iya. kamu. Iya kamu. Ya kamu yang nonton Kamu yang gitu nonton. dong. Tapi Uncle Vito udah punya pasangan belum? Belum. Tapi matanya kayak habis nangis bengkak gitu ya. Enggak Nyo, nggak bisa nangis. Cuman sakit aja dikit kayaknya. Ya, Ya, pasangan sih bukan pasangan ya sih, cuman deket. Ya kebongkar di sini nih.
Ya dekat sama orang tua, ibu, Bohong. adik-adik semuanya. Udah keceplosan. Tadi Ngomong aja udah. Tadi pas ngomong gini Nyo. Gitu. Enggak, ini kelilipan. Tapi udah ada yang dekat nih sekarang. Enggak, belum. Belum. Ada. Terakhir masih yang Mudah-mudahan. Enggak. Bener ya? Nih buat kamu yang lagi dekat sama Vito, apa jaketnya bajunya apa? Pisces. Wih, oke. BTW Onyo-Onye podcast kali ini dipersembahkan oleh Scarlett. Wih, acaranya baru dibikin langsung. Iya, langsung loh. Iya dong. Langsung Keren loh. banget. Ini keren, tepuk tangan buat tim semuanya. Udah ya, udah selesai ngebahas. Pisces. Belum dong. Uncle Vito sama Onyo Pisces kan? Pisces. Bundi Kalau Uncle Virgo Vito kan? tanggal 8 Maret ya. tahu sih. Iya. Anet apa? Aku 10. Libra. Libra. 14. Onyo 14. Bundi 13. 13 Wah, kalau nanyain September. Pisces ntar tuh panjang banget Pisces ditanya. Lanjut. Dah, itu pokoknya yang aku harapkan Nanyain saat ini sih Pisces terus. cuman ya kedepannya agar lebih baik, lebih sehat, ya kan. Ya, terus semuanya kru-kru yang di sini juga lebih sehat, agar kerjanya lebih semangat, Lebih gitu, sehat biar kayak Kenta ya. Iya, tidak apa-apa. Oke, terus lanjut. Uncle Vito tadi mau bahas apa? Oke, mau bahas Setengah Hati. Ya itu kan Setengah ya video klipnya. Terus dari pertama awal mula recording, coba ceritain dong. Dari awal mulai recordingnya. Recording sampai ke Swiss kan tuh perjalanan, bukan Cibubur ya? Kalau mau recording kayak gitu, mungkin lebih jelasnya Ibu Ndi yang bisa jelasin. Ya? Tapi waktu dari awal recording itu juga penuh perjuangan ya Iya, Nyo. pernah bujang, gak ada yang temenin. Temenin semuanya sakit. Gak ada yang temenin. Onyo recording sendiri. Sendiri. Oh yang di itu Oh, ya. Baby. Tapi aku pengen tahu kok bisa tiba-tiba ada, maksudnya lagunya itu dibikin sama Papa Baby. Ceritain dong gimana kok tiba-tiba gitu. Onyo sama Papa Baby. Tapi kalau Onyo tanya gitu, mungkin Onyo bisa tanya ke Ibu Ndi. Oh, iya. Karena Ibu Ndi yang bisa Yang lebih. diskusi sama Ayah gitu kemarin. Iya, jadi karena emang lagu itu jadi kan Ayah juga suka ngobrol sama teman-temannya, itu kan teman-teman Ayah juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dapat lagu itulah gitu. Terus dicoba lagu, dengerin dulu, bagus nggak sih ini lagunya? Bagus sih, kali Onyo yang nyanyi. Terus kita rekaman deh. Rekaman pertama kita masih rame-rame ya. Nyo. Rekaman pertama kemarin kayak mau bangunin orang sahur. Rame-rame Banyak ya? amat. Rekaman Banyak. pas rekaman kedua sendiri. Semuanya ikut sampai casing di bawah. Uncle Dida minta casing kan. Casing di bawah. Warna-warni casingnya juga di bawah semua. Gitu. Jadi pada saat workshopnya rame tuh. Nah, Rame, iya. pada saat hari spesialnya rekaman Baru. kagak Nggak ada yang ada. dateng. Sendiri. Pada sakit semua. Semua Ya, pada sakit. semua pada sakit. Tapi Iya. perjuangan banget berarti ya. Itu Ada yang kita nggak tahu ya. Perjuangan, iya. Jadi di situ aku recording cuman sendiri. Bener-bener sendiri. Sama Oblak pun nggak ada. Enggak ada. Oblak Indra yang bawa air Oblak kagak bawa ada. air. Om Mike. Oh Mike. Oh Mike Ada ulang dong. tahun Oh Mike waktu ulang itu. tahun waktu Oh itu. iya. Oh Mike ulang tahun mulu hari ini ulang tahun. Iya. Ulang tahun mulu Oh Mike. Tapi kan dari Uncle Baby itu kan kalau bikin lagu itu bener-bener note-nya sulit banget ya. Susah. Maksudnya karena legend ya. Onyo gimana tuh? Sulit nggak waktu saat untuk nyanyiin lagu yang dibikin Uncle Baby? Bisa dibilang susah-susah gampang. Susah gampang. Bisa dibilang susah gampang. Susahnya adalah aku baru tahu lagu itu di saat workshop. Oh. Di saat workshopnya aku tuh nggak, kan biasanya kalau orang mau nyanyi kan sebelum dengerin workshop dulu udah dengerin sebelumnya. duluan. Aku kan baru taunya pada saat workshop kan. Workshop. Workshop karena dia mau kasih surprise buat aku. Nah, aku dengerin lagu itu, aku langsung bilang, "Kok enak lagunya, Uncle?" Gitu katanya. "Oh, Onyo suka." Onyo bilang Onyo suka. Nah, pada saat itu dikirim ke Ayah. Lalu itu Onyo rekaman waktu saat workshop itu di apa namanya? Ya pokoknya Onyo rekaman dulu lah lagu itu. Nah, buat latihannya. Nah, aku latihan itu lagu itu latihan. Aku latihan tanpa musik. Aku berusaha untuk belajar not-notnya karena kan not-notnya kamu bisa tahu sendiri kan. Iya. Nah, not-notnya berpindah-pindah Iya, gitu. benar. Jadi aku masih bingung nih, wah gimana caranya aku bisa samain sama not ini nada aku ya gitu. Nah, akhirnya aku sambil tidur aku dengerin terus. Akhirnya paginya aku bisa belajar. Nah, di saat belajar itu aku seneng karena
usaha aku buat belajarin lagu itu akhirnya berhasil Bisa. gitu. Bisa. Akhirnya pada saat rekamannya ngerasa kayak apa yang aku belajar ada hasilnya Ada ternyata hasilnya. Ada hasil- feel-nya ada gitu, feel-nya dapet. pada saat aku rekamannya. Pas rekaman itu kan Onyo belum waktunya kita recording, waktu latihan Iya, ya. waktu Terus Om Baby langsung bilang, wah ini udah langsung aja nih, udah jadi nih langsung. Padahal masih Langsung. tahap latihan Iya, gitu ya? langsung. Iya, masih workshop waktu itu. Onyo gitu Cepet, loh. Onyo, itu keren, cepet keren, banget, keren. ngapalnya Waktu bener-bener itu- cepet banget. Waktu itu gampangnya adalah kan Onyo tadi bilang Onyo tadi udah ceritain susahnya, yang sulitnya. Gampangnya adalah ketika Onyo nyaman sama lagunya. Ya, Ngerti nggak? Gampangnya adalah ketika Onyo udah dapet feel-nya, feel-nya. itu Onyo tanpa lihat lirik pun bisa. Udah bisa. Waktu itu tanpa lihat lirik pun udah bisa karena udah nyatu sama lagunya, udah Paham isi sama lagunya. Karena Onyo itu tipe orang yang kayak kalau mau rekaman biarin Onyo dulu sendiri di ruangan, Onyo puterin lagu itu sendiri, dengerin dulu sendiri, dengerin dulu, udah dengerin aja, dengerin sampai habis lagunya, baru Onyo bilang oke, nggak usah pakai lirik, Onyo berusaha sendiri. Nah di situ Onyo bisa belajar. Nah nada yang aslinya sama yang versi Onyonya, Onyo mau bikin beda tapi nggak jauh-jauh banget gitu, sama kayak yang ku tak bisa lagi. Iya, ada variasinya gitu ada ya. variasinya. Wah gila keren banget. Ini videonya udah sampai 1M lah, lebih ya. Wah, Wih, keren tepuk tangan banget, dong. tepuk tangan dong semuanya. Coba nyanyi sedikit dong, sahabat Onyo-Onyo di rumah nih pengen denger kan. Pasti. Refnya aja. Setengah hatiku masih selalu memikirkanmu. Ku tak bisa lagi benar-benar lupakanmu. Kisahku denganmu berjalan tanpamu. Setengah hatiku milikmu. Uncle Vito sampai kayak gini. Udah kayaknya udah mau meneteskan air mata kayaknya ya. Karena itu pengalaman banget nih. Lepasin aja tuh. Jelas. Iya, udah enggak Lepasin apa-apa. aja nih. Enggak bukan. maksudnya- Tuh matanya Tuh matanya merah loh. Ya. berair-air. Iya. Itu bener-bener pengalaman aku banget, setengah ons kan. Kok setengah? Setengah hati ya. Pengalaman banget cintanya ini Jauh. mending setengah hati loh. Aku dikasih cintanya cuma setengah on, segini seperempat tuh. Jadi nggak ini banget tuh. Nyesek banget. Tapi nah sekarang aku mau nanya sama Onye. Part yang Onye suka dari lagu itu apa? Semua. Enggak Onye. Oh, Onye. Mungkin Onye mewakili orang-orang di luar sana. Onye suka semuanya. Soalnya kayak dari part awal sampai akhir, maksudnya kayak Onye juga nyanyiinnya juga, karena Onye bilang kan kalau Onye udah nyaman sama lagunya, Onye udah bener-bener kayak nyatu sama lagunya, bener-bener Onye all out keluarin pakai hati gitu kan. Pasti ya bagus lah, bener-bener kayak nyampe apa yang Onyo keluarkan dari hati bisa sampai ke hati para pendengarnya. Semua keren banget. Onye sukanya pada saat part, kan Onye nanyanya part yang Partnya. mananya? Iya. Partnya. Enggak, yang Onye suka partnya yang mana? Bingung. Ref kayaknya deh. Refnya. Kalau Kak Vito suka part yang mana? Itu yang awal, yang ref awal. Setengah hatiku. Emang udah pernah dengar lagunya? Udah dong, setengah hatiku masih selalu memikirkan. Kalau aku bukan itu. Aku tak bisa. Apa? Kisahku denganmu berjalan tanpamu. Iya sih bener sih. Aku juga Tapi pada emang bener saat- banget. Tapi setengah hatiku masih selalu memikirkanmu. Itu bener banget liriknya. Soalnya liriknya Sabar bener-bener dong, kayak sabar. semuanya ngena gitu loh, Iya. Mondi. Ngerti gak sih? Oke, Mbak Mindy, kemarin kan pergi ke Swiss nih ya. Oh, gimana salju? Enak? Panas. Gerah. Apa? Serius, proses pembuatan video klip dari awal sampai akhir, coba kasih tahu keluh kesahnya, senangnya gimana? Nah, pas kita mau naik ke si Top of Europe itu kan perjalanannya kita naik kereta dulu ya Nyu. Jalan ke dalamnya jauh banget. jauh. Orang udah sampai ngos-ngosan sama Kenta juga nih. Jadi pas kita udah sampai atas,
ini kan kita sampai keluar tangga ke sini nih. Nah, di sini pintu buat masuk ke saljunya. Kenta cuma sampai sini. Nggak masuk ke pintu salju. Padahal udah sampai atas, oksigennya kurang. Udah kehabisan dari bawah ya. Udah Perjalanan dari karena bawah. kan Uncle kita udah naik tangganya Bun dia. Iya, Maaf naik ya. tangganya udah jauh. Pas udah cuman buka pintu doang, udah nggak bisa. Jadi sampai selesai dia nunggu di situ, oksigennya kurang. Terus aku bilang, Ken ayo Ken foto Ken. Enggak Bu, udah depan pintu aja ibu tuh aku fotoin. Onyo pun syuting sampai biru bibirnya. Iya. Sampai ungu. Berapa derajat sih kemarin? Minus. Minusnya 3. Minusnya 3. Wah, itu lumayan. Minusnya Iya, serut di kulkas. Enggak, 9 ya? Enggak, Onyo cuma so tahu ngomongnya. Enggak 9 kalau nggak salah deh. 9 Iya, mah lebih 9. dingin lagi. Sebenarnya udah minus itu udah tinggi, udah ini banget. Pokoknya pakai 20 aja ada Onyo aja begini. pada saat rekaman pada saat pas take videonya sambil gitu. Perjuangan banget ya. Giginya gimana sih kalau dingin? Iya, geter-geter gitu geter kan. giginya. Gimana cara paling susah itu cara pertahanin mulutnya. Udah, itu Mood. paling susah. Kalau untuk lihat kamera masih oke karena ada scene yang Onyo pakai kacamata. Soalnya pada saat di dalam kacamatanya Onyo gini nih. Sakit banget matanya. Gitu. Terus kan silo banget Silau, kan. ada mataharinya tahu. Meskipun dingin gini gitu, ada mataharinya. Dingin gini. Dingin gini. dingin. Iya apa? Dingin Dingin gitu. masih Ada mataharinya. Terus Mama Mindy tuh menyaksikan semua proses take videonya Onyo gitu-gitu. Iya, aku sebagai salah satu saksi yang ada di Perjalanan. saat itu. Ada hal yang lucu atau yang hal yang Yang lucu itu bibir berkesan. sampai ungu. Ya itu. Dan yang Bibirnya Uncle benar-benar Kenta itu sampai juga. ungu. Sampai yang Uncle Kenta itu juga lucu. Yang Uncle Kenta lucu. Terus terakhir dia karena dia cuma foto depan pintu, terakhir dia foto dari jendela yang belakangnya salju. Tahu nggak Onye? Kenapa? Kak Vito, aku di saat aku take video itu aku sambil Ibundi sama tim-tim dari belakang sambil bawa koper gantinya. Begitu take video langsung ganti di tempat video itu. Ya, kita ganti di mana aja langsung. Di buka mana koper. aja langsung di tempat di situ. Langsung pindah lokasi, ganti Pindah bajunya di lokasi, lokasi ganti itu. baju. Jadi kemana-mana tuh bawa koper, sama Bang Roy bawa koper. Berarti benar-benar perjuangan banget. Iya tuh koper jalan-jalan juga. Ya Jalan-jalan. bener-bener effort juga ya pastinya. Wah, itu dia sahabat Membutuhkan Onyo di effort ya. rumah. Jadi perjuangan Onyo, Bundi, semua kru yang bertugas kemana itu benar-benar Kerja keras. kerja keras banget. Kerja keras. Nah, dari Onyo sama Bundi nih, dari beberapa video klip yang selalu trending ya di YouTube, itu hal yang paling berkesan di mana aja tuh? Yang paling sulit mungkin sampai saat ini dari lagu-lagunya Onyo. Kalau Onyo yang paling berkesan ada 3 lagu. Sebenarnya semuanya berkesan. Berkesan. Yang paling tidak- satu. tidak bisa Tiga deh, dilupain. tiga mungkin. deh. Satu ya. 3 ya? Iya, oke. 3. Yang pertama dari Taku. Dari Taku. Yes, sama. Dari Taku. Kenapa tuh? Kenapa dulu dari Taku? Karena Itu kalau lagunya. berkesannya itu lagunya diciptain sama Papa Onyo di Manggarai. Itu terus lagu dari Taku itu yang buat Onyo ngerti gimana caranya rasa bersyukur, gimana Perjalanan hidup. Iya. perjalanan hidup itu tahu sekecil apapun rezekinya bersyukurnya harus benar-benar bersyukur dari hatinya beneran Ibu dia gitu. Dan Nangis ya Nyo. iya sampai nangis Onyo pada saat syuting video klipnya. Di perjalanan karir aku waktu itu aku disupport sama ayah bunda, disupport sama adik-adik aku gitu, disupport sama tim-tim di belakangnya, Uncle Jordi gitu, Uncle Terry, semuanya, Bundi, Uncle Dida, pokoknya banyak deh yang support Onyo deh pada saat itu. Sampai sekarang pun sih Iya. gitu. Dan yang kedua, sahabat kecil. Kenapa sahabat kecil? Kenapa sahabat kecil? Karena itu lagu pertama Onyo. Sahabat kecil. Sahabat kecil. Berkesannya selain karena itu lagu pertama Onyo, ada cerita Terkesannya apa? baru pertama kali belajar ekspresi muka, baru pertama kali belajar cara lihat kamera. Onyo dulu nyanyi sampai lompat-lompat. Lagu sedih kayak nyanyi lagu pesta. Pesta, ya. Bener. Video klipnya ya? Saking nikmatinnya sampai mukul-mukul. Gitu-gitu. Jadi Itu lagu sahabat kecil kan ada ceritanya kan. iya ada cerita Onyonya. Satu lagi itu lagu ayahku. Pokoknya banyak loh nih, aku nggak bisa milih. Ya udah berarti bener kan 2 kan? Semuanya. Pokoknya. Karena Coba. semua klipnya Onyo itu, semua lagunya Onyo itu dipikirkan dengan matang-matang dan
dibuat dengan sebaik-baiknya punya dan ceritanya konsep masing-masing. sebaik-baiknya. Iya. Yang kamu berhak bahagia juga sedih ya, Nyo. sedih banget. Sedih. Kalau Mami dari dulu sampai sekarang nih video klip Onyo yang paling berkesan mungkin Sama maunya deritaku. ceritaku. Nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain. Enggak. Lupain. Udah ngantuk. Lupain. Enggak bisa dilupakin. Lupakan. Ibu di Dilupakan tadi. udah ngantuk Enggak tadi mau lupakan jadi lupain gitu ya. Ya. Coba deh pakai Scarlett dulu deh biar Oh, iya. wanginya kan jadi Biar nggak bikin Aku ngantuk. mau dong, Aku mau Mau yang nggak? dong. Ini. Coba dong sekarang. Jadi wanginya nggak bikin ngantuk gitu. Wah. Aku udah pakai tadi sebelum. Enggak itu pakainya di kepala. Kepala. Enggak nih body. Ya deritaku itu apa ya? Deritaku tuh kita sampai ada anak-anak BXB yang nemenin sampai ada yang pingsan ya, Oh, Nyo. gitu? Iya, seru banget. Dan di deritaku itu juga ngeliat Cici nangis. Iya, Terus Onyonya juga masih kecil gitu, masih kecil. Terus sampai di kolong-kolong jembatan gitu, pokoknya sedih deh ceritanya juga. Sedih. Oke, di sini aku punya hadiah buat Bundi. apa tuh? Yeay. Apa tuh? Tuh siapa? Apa tuh? Nah, jadi Langsung ya, hadiah ini adalah spesial dari aku sama Onye. Yes. Ya, jadi Bundi itu harus benar-benar terharu ya. Dipaksain harus benar terharu ya. Ini Aku terharu. Coba dibuka pelan-pelan. Apa tuh isinya? Ini dapat dari mana sih? Lihat ya. emang apa ya? Ah, males ah. Coba ceritain. Bete deh gue digini-gini nangis-nangis. Aduh. Ini tuh almarhum adik aku. Jadi adik aku ini tuh yang paling banget mirip sama aku. Dari celana, dari ukuran baju, dari ukuran sepatu, paling mirip banget sama aku. Dan selama dia sakit, aku yang nggak pernah ninggalin rumah sakit. Jadi aku selalu nungguin dia sampai rumah sakit, sampai 3 hari sebelumnya anakku panas. Aku bilang sama dia, aku pulang dulu ya karena semua ponakanku panas. Aku bilang gitu, anakku juga panas. Terus dia nggak jawab. Terus pas itu sama mama bilang, mama panas nih di sini demam, mungkin kedinginan kan, gantian dong jagain. Aku tuh nggak mau, aku nggak mau jagain. Padahal aku nggak pernah ninggalin dia. Dan ternyata pas malam itu aku lagi tidur, aku tiba-tiba bangun duduk, adekku yang satu buka pintu, Teh Hani udah nggak ada gitu. Dan itu aku nyeselnya sampai sekarang. Karena maksudnya selama dia sakit tuh berbulan-bulan aku yang nungguin gitu, tapi pas saat nggak ada, akunya nggak lihat gitu. Itu sedihnya sih di situ sih. Yang penting doain aja terus. Ini dapat dari mana sih? Bundi pasti kuat lah, kuatin Bundi ya. Terima kasih banyak Bundi, terima kasih banyak Kak Ya. Vito, Ya, thank you. Thank you juga buat Scarlett. Thank you buat Terima kasih Scarlett. buat Scarlett. Thank you buat tim semuanya. Thank you Terima tim, tepuk kasih. tangan dulu dong. Ya, thank you hari ini udah menyaksikan Onye. Jangan lupa buat kalian semua terus nonton dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Oke. Jangan lupa nonton tayangan-tayangan lainnya juga. Betul. Oke, terima kasih buat Sampai kalian semua. ketemu. Sampai ketemu di Onye Podcast selanjutnya. Yeay.